Selamat pagi teman-teman, hari ini kita mau kembali beribadah kepada Tuhan dan kita bersyukur kita bisa beribadah pada pagi hari ini. Maka dari itu mari kita mengambil sikap yang baik dan hormat kepada Tuhan. Mari kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama tunduk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih untuk pagi yang indah ini ya Tuhan. Kami juga bersyukur untuk kesempatan yang Kau berikan untuk kami sehingga kami dapat beribadah via online hari ini. Tolong kami juga ya Tuhan agar kami dapat mengikuti ibadah dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Mazmur 100 ayat yang pertama sampai yang kelima. Pujilah Allah dalam bait-Nya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, dan ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Teman-teman, dengan bangkit berdiri, mari kita memuji Dia, kita pujikan, bersyukurlah. Teman-teman dipersilakan duduk kembali.
Mari kita bersama-sama mengaku dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sekarang datang di hadapan-Mu membawa diri kami yang bersalah ya Tuhan. Ampuni kami yang masih suka melanggar perintah-Mu dan tidak taat pada firman-Mu ya Tuhan. Ampuni kami yang marah-marah, ampuni kami yang malas, ampuni kami yang membenci teman kami ataupun tidak mau mengampuni mereka ya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, kami percaya jikalau kami mengaku dosa kami, maka Engkau akan mengampuninya. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih pengampunan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita membaca 1 Yohanes 4 ayat 19-21. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Teman-teman, Tuhan itu dekat dengan kita dan Dia adalah sahabat kita. Dia selalu mengasihi kita dan memberikan yang terbaik bagi kita. Mari kita melihat kasih Tuhan itu dan juga mau mengasihi sesama kita.
Adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan pada hari ini, Kak Jun mengajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu, memohon kiranya Tuhan menolong kita di dalam merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan sekali lagi kami belajar mendengarkan firman Tuhan. Berkati waktu ke depan ini supaya Tuhan siapkan hati kami, supaya kami terbuka untuk mendengarkan dan mengerti firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon nikmat kepadamu. Amin. Adik-adik, kita akan membuka satu bagian firman Tuhan, yaitu terambil dari Injil Lukas ya. Jadi kita akan buka kitab kita yang terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-25 sampai dengan 37 ya. Kak Jun mengajak kalian membuka kitab kalian. Ayo kita buka dari Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-25 sampai dengan 37. Bunyinya demikian, Kak Jun bacakan ya. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata pada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulinya, dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikianlah juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan berbuatlah demikian." Ya, sekali lagi ayat yang terakhir. Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan berbuatlah demikian." Ya. Adik-adik, pada hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Lukas 10 ayat ke-25 sampai dengan 37. Apa yang firman Tuhan katakan pada pagi hari ini ya? Sebelum memulainya, Kak Jun ingin bertanya kepada kalian semua. Mungkin sekarang ini kalian sedang mungkin saat ini kalian sedang bermain atau sering memainkan satu game yang populer saat ini, yaitu Among Us ya. Nah, Kak Jun mau bertanya nih,
Kalian suka yang mana? Suka jadi yang mana? Atau sering kebagian peran sebagai apa? Impostor atau crewmate? Ya, seru ya main ini ya. Menarik game ini karena ada kita yang bisa berperan sebagai crewmate, orang yang punya misi tertentu untuk menjalankan misi tertentu bersama beberapa teman yang lain. Sebaliknya ada yang berperan sebagai impostor. Kelihatannya jadi teman nih, tapi sebetulnya dia bukan teman, tapi dia sedang berusaha menggagalkan misi kita. Ya. Nah, kalau kita melihat dari perumpamaan Tuhan Yesus pada pagi hari ini yang kita baca tadi, kita akan melihat ya. Kalau Kak Jun bertanya, menurut kalian kira-kira siapa yang jadi crewmate kalau dari cerita Alkitab pada pagi hari ini? Ya, betul. Menurut Kak Jun juga sama, bahwa orang Samaria yang menolong orang yang dirampok tadi itu adalah crewmate, lebih cocok disebut sebagai crewmate. Tetapi siapa impostornya gitu ya? Nah, impostor dalam hal ini adalah para ahli Taurat yang bertanya kepada Tuhan Yesus. Pertanyaannya sepertinya seolah-olah dia sedang bertanya, tapi sebetulnya tujuan dia bertanya ini ingin menjatuhkan Tuhan Yesus. Istilahnya jebakan Batman lah gitu ya. Kalau dijawab oleh Tuhan Yesus dan jawabannya itu salah, wah itu bisa jadi masalah buat Tuhan Yesus. Sepertinya dia bertanya, sepertinya dia ingin belajar, sepertinya ia ingin tahu, ia ingin dinasehati, ia ingin diberitahu oleh Tuhan Yesus. Tetapi sebetulnya di balik pertanyaan itu, ia sedang berusaha mencari kesalahan Tuhan Yesus. Jika jawaban Tuhan Yesus salah, itu jadi problem bagi Tuhan Yesus. Nah, menarik, ternyata Yesus tidak menjawab pertanyaan ahli Taurat itu dengan secara langsung, tetapi dia menjawab dengan sebuah cerita, ya, dengan sebuah cerita. Ya, kita tahu isinya. Di sana ada ahli Taurat. Di sana ada tokoh yang kita sebut sebagai imam. Kemudian ada orang Lewi. Kemudian ada orang yang dirampok. Dan yang terakhir adalah orang Samaria. Siapa orang Samaria ini? Ya. Orang Samaria, kalau adik-adik membaca di dalam Alkitab, orang Samaria ini adalah orang-orang yang dibenci oleh orang Yahudi. Mereka dianggap bukan saudara. Mereka tidak dianggap saudara sebangsa. Orang Samaria ini dianggap lebih rendah daripada orang Yahudi. Kenapa? Karena bagi orang Yahudi, orang Samaria dianggap sebagai orang Yahudi yang tidak murni. Karena mereka adalah orang campuran. Orang Yahudi yang menikah dengan orang di luar Yahudi. Sehingga mereka dianggap tidak berdarah murni orang Yahudi. Sehingga mereka tersisihkan. Mereka tidak ke bait Allah yang ada di Yerusalem seperti orang Yahudi yang lain, tetapi mereka punya bait Allah atau punya tempat ibadah sendiri. Orang Yahudi kalau mau bepergian, mereka tidak mau melewati daerahnya orang Samaria. Mereka tidak mau bergaul dengan orang Samaria. Pokoknya orang Samaria di mata orang Yahudi itu sudah bukan siapa-siapa. Ya, mereka dianggap bukan orang Yahudi. Tetapi yang unik adalah di dalam perumpamaan ini, Yesus tidak menyoroti atau tidak menekankan kepada imam yang lewat, kemudian orang Lewi, padahal mereka ini pasti orang terkenal, mereka ini orang terpelajar, mereka ini orang yang terhormat. Tetapi Yesus justru menyoroti
orang Samaria, ya. Orang yang di mata orang Yahudi saat itu tersisih, tidak dianggap. Sedangkan Yesus saat itu sedang berbicara dengan orang-orang Yahudi. Kok malah Yesus cerita tentang orang Samaria, gitu ya. Padahal kalau kita melihat di dalam cerita itu, ada imam, ada orang Lewi. Mereka ini pasti adalah orang-orang yang, ya dalam tanda petik, mengerti tentang agamanya, mengerti tentang hukum-hukum Taurat, mengerti bagaimana cara menjalankan ibadah yang baik. Tapi secara jelas di dalam perumpamaan Tuhan Yesus justru menyoroti orang Samaria. Ya. Yesus bahkan menceritakan bagaimana imam ini lewat pada saat berjalan, dia melihat di seberang jalan sana ada orang yang sedang sekarat, sedang mau mati karena habis digebukin sama perampok. Tetapi imam ini hanya melewatinya, melihat dan kemudian melewatinya begitu saja. Mungkin dia ada urusan, mungkin dia harus segera mempersiapkan satu ibadah. Lalu ada orang Lewi juga lewat. Apakah dia menolong? Tidak. Orang Lewi ini adalah salah satu suku Israel yang bertugas di Bait Allah. Anggaplah seperti sekarang bertugas di gereja, gitu ya. Mempersiapkan segala sesuatu untuk rumah ibadah. Tetapi apakah orang Lewi ini juga menolong? Tidak. Dia hanya lewat dan kemudian meninggalkan orang yang sedang dalam keadaan memprihatinkan itu di pinggir jalan. Apakah mereka salah? Apakah mereka keliru? Tentu saja tidak. Mereka benar, mereka tidak menolong, bisa jadi ada alasannya. Mungkin tergesa-gesa harus segera mempersiapkan ibadah. Mungkin karena ada aturan bahwa mereka tidak boleh memegang mayat. Mungkin saja dikira orang itu mau mati, sehingga mereka tidak boleh memegang mayat. Atau mereka juga tidak boleh memegang darah, karena mereka mau ke rumah ibadah. Ya, itu aturan-aturan yang mereka buat pada zaman dulu. Salahkah mereka? Orang Lewi dan imam yang lewat tadi. Ya, kalau secara hukum mereka tidak salah. Mereka melihat ada orang tergeletak, mungkin bersimbah dengan darah, ya. Karena mereka mau beribadah, mereka tidak mau memegang, kotor semua nanti bajunya. Mereka tidak boleh masuk ke Bait Allah, gitu ya. Mereka tidak bisa beribadah, gitu ya. Karena peraturannya seperti itu. Tetapi mereka tidak bisa melihat bahwa ini ada seseorang yang perlu ditolong, nyawanya perlu ditolong. Mereka lebih mementingkan peraturan daripada melihat seseorang ini perlu ditolong. Nah, lalu mengapa ya, Yesus menyorot orang Samaria ini? Karena ada satu hal yang penting. Karena orang Samaria ini, walaupun mungkin di mata orang Yahudi tidak mengerti agama, tidak mengerti hukum Taurat, tidak menjalankan hukum Taurat, tetapi di dalam cerita ini Yesus menekankan bahwa orang Samaria ini mempraktekkan kasih, mempraktekkan hukum kasih dengan benar. Ya. Satu, dia punya misi, dia punya tujuan. Kita lihat di ayat 33 ya. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Nah, tentunya dia sedang dalam perjalanan dengan tujuan tertentu ya. Kalau melihat cerita ini bisa jadi dia mungkin sedang ada urusan pekerjaan sehingga dia harus melewati jalan tersebut ya. Dia punya tujuan ya. Tetapi
Kita baca ya ayat lanjutannya. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dia melihat orang lain sebagai sesama yang perlu ditolong. Kita lihat ya sekali lagi di ayat 33. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Nah, adik-adik, pertanyaan yang menarik, kenapa Yesus justru malah menyorot orang Samaria ini? Ada yang tahu jawabannya? Karena orang Samaria ini menunjukkan, mempraktekkan hukum kasih yang Yesus ajarkan dengan benar. Ya, kita bisa melihat bahwa orang Samaria ini sebetulnya bukan karena sengaja begitu ya, dia datang ke situ mau menolong orang yang sedang dirampok, yang habis dirampok itu. Dia sedang punya tujuan ke suatu tempat, ya, sedang dalam perjalanan. Ya. Dia punya misi, dia punya tujuan. Kita lihat di ayat 33. Demikian juga, ayat 33. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Jadi orang Samaria ini juga sedang di dalam perjalanan. Dia punya tujuan, dia punya misi. Ya. Nah, tetapi walaupun dia sedang punya sebuah misi, di dalam perjalanan dia menuju misinya ini, mencapai misinya ini, dia melihat orang lain atau melihat sesamanya manusia ini sebagai seseorang yang perlu ditolong. Karena itu dia tergerak oleh belas kasihan sehingga dia mau menolong. Kita baca ayat lanjutan dari 33 tadi ya. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya sesudah ia menyiramnya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tumpangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Oh, dia mendatangi orang yang sedang sekarat ini, menolongnya, membalut luka-lukanya, membersihkannya, dan menaikkan kepada keledainya sendiri. Dan dia pastinya berjalan. Dia yang tadinya naik keledai, sekarang dia harus berjalan karena yang sakit ini sekarang dinaikkan ke atas keledai. Nah, adik-adik, kita melihat bahwa orang Samaria ini punya tujuan, punya sebuah tujuan di dalam perjalanannya. Tetapi kita melihat di ayat 33 dan 34 tadi, dia tergerak oleh belas kasihan dan dia mau menolong. Dia rela menolong orang lain lebih dahulu sebelum menyelesaikan misinya. Ya, kalau kita tadi Kak Jun mengatakan di dalam game Among Us itu ada crewmate, mungkin orang Samaria ini memang tepat ya disebut sebagai crewmate. Bahkan dia ini walaupun punya tujuan atau misi pribadi, dia tetap rela menolong crewmate yang lain untuk menyelesaikan misinya, baru dia sendiri menyelesaikan misinya yang menjadi tujuannya. Nah, akhirnya kita melihat bahwa melalui perumpamaan ini Yesus mengajarkan hal yang menarik untuk kita semua ya. Ya, sebagai seorang crewmate ya, kalau diumpamakan seperti di game Among Us itu, kita sebagai crewmate yang baik ya. Tidak hanya mengejar misi kita sendiri, tapi kita juga menolong teman-teman yang lain untuk menyelesaikan misinya ya. Perumpamaan Yesus ini mengajarkan pada kita satu, supaya kita ini peka terhadap keadaan, terhadap kondisi dari sesama kita. Siapakah sesama kita? Ya bisa jadi teman, sahabat, saudara-saudara kita, mungkin anggota keluarga yang sedang membutuhkan pertolongan kita ya. Kalau ada teman atau situasi atau kondisi yang kita lihat, oh temanku ini perlu ditolong, nah, seharusnya kita punya kepekaan, kita punya kesadaran bahwa oh iya temanku ini perlu ditolong ya.
Kemudian cerita Tuhan Yesus ini juga mengajarkan kepada kita hal yang kedua, yaitu kita harus menjadi teman, menjadi rekan, menjadi sahabat yang mau secara tulus mengasihi, secara apa adanya, secara otentik, secara mengasihi teman-teman, mengasihi saudara itu tanpa melihat apa yang ada di belakang orang yang kita tolong. Mungkin kita bisa, wah dia orang yang gak punya, maka kita tidak mau menolong. Atau sebaliknya, wah dia orang kaya, males dah, aku mau menolongnya. Nah itu juga bisa jadi. Atau mungkin kita melihat, kamu dari sekolah yang ecek-ecek kok, aku kan dari sekolah elit, masa aku nolongin kamu. Nah seperti itu. Atau bahkan mungkin kita melihat, kamu kan bukan punya warna kulit yang sama dengan aku, tidak perlu aku tolong, ya. Atau apa lagi, mungkin kita melihat, kamu ini orangnya jelek, aku nggak mau nolong, aku mau nolong yang ganteng-ganteng atau yang cantik-cantik aja deh. Nah, seperti itu. Jadi pilih-pilih lah begitu ya, mau menolong tetapi ada tapinya, ya. Aku mau nolong kamu kalau kamu baik, kalau kamu cakep, kalau kamu cantik, kalau kamu punya uang, kalau kamu dari sekolah yang sama, atau kamu punya warna kulit yang sama dengan aku. Nah itu mau menolong tetapi ada tapinya. Sedangkan cerita Tuhan Yesus ini mengajarkan tidak seperti itu. Orang Samaria ini tahu bahwa yang ditolong ini bukan dari sebangsanya, bukan dari satu sukunya, tetapi dia dengan tulus, dia rela menolong orang tersebut karena melihat orang itu adalah sesamanya, sebagai sesamanya manusia yang perlu ditolong. Dia tidak melihat lagi perbedaan aturan, perbedaan hukum yang menghalangi orang Samaria dan orang Yahudi di dalam berelasi, dalam berhubungan ataupun berkomunikasi. Dia tidak melihat itu, ya. Nah, kira-kira bagaimana ini kalau kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari? Yuk, Kak Jun hari ini mengajak kita bersama-sama berpikir, memikirkan, adakah saat ini mungkin kalian melihat, mendengar, adakah di antara sekitarmu yang saat ini sedang membutuhkan pertolongan? Maukah kamu menjadi seorang crewmate, seorang sahabat, menjadi seorang teman yang mau menolong orang lain, yang mau membantu orang lain tanpa melihat perbedaan-perbedaan yang membuat kita tidak bisa menolongnya. Ya. Pelajaran hari ini sungguh sangat indah karena mengajarkan kita bagaimana kita menjadi orang yang tulus, orang yang jujur, orang yang otentik di dalam mengasihi sesama kita. Sebagaimana Tuhan Yesus tadi mengatakan, ya. Nah, kalian bisa melakukannya sendiri, tetapi mungkin juga akan lebih baik kalau kalian bisa mengajak teman-teman yang lain. Yuk, ajak teman-teman yang lain. Adakah di antara kalian yang mungkin punya teman? Yuk kita tolong bareng-bareng yuk, gitu ya. Ada teman kita yang dalam kesulitan, mungkin kesulitan belajar, tidak paham, apalagi sekarang sekolah sedang online ya, dengan online itu makin susah belajarnya ya, karena tidak ketemu gurunya secara langsung, mau bertanya juga susah. Nah, mungkin ada teman kita yang kesulitan belajar ya, nah kita bisa membantunya, yuk tak ajarin caranya ya, atau mungkin kita bisa rame-rame belajar kelompok melalui online begitu ya. Pokoknya Kak Jun coba mengajak, pikirkan kira-kira di antara teman, saudara, ataupun siapapun yang kalian kenal, coba pikir, adakah yang mereka perlu ditolong? Dan maukah kalian menjadi sahabat, menjadi teman, menjadi sesama bagi mereka yang mau menolong mereka yang sedang dalam kesulitan? Setidaknya langkah pertama, kalau kalian tahu namanya,
langkah pertama adalah doakan. Bawa dia di dalam doa. Doakan teman kalian, doakan orang yang kalian kenal yang perlu ditolong itu, supaya Tuhan bekerja menolong dia. Tetapi Tuhan juga bisa pakai kalian untuk menjadi sarana pertolongan bagi orang tersebut. Seperti kata Tuhan Yesus kepada orang-orang yang bertanya kepadanya, setelah dia menjawab itu semua, perintah Tuhan Yesus dengan jelas mengatakan, pergilah dan perbuatlah demikian. Sekali lagi, pergilah dan perbuatlah demikian. Kalau kalian melihat ada orang lain, ada teman, ada sahabat yang perlu ditolong, pergilah dan perbuatlah demikian. Amin. Adik-adik, mari kita berdoa menutup renungan kita pada hari ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Firman Tuhan mengajarkan kami bagaimana kami harus hidup menjadi orang-orang yang mengasihi sesama kami, tanpa melihat perbedaan-perbedaan yang akan membuat kami menghalangi atau terhalang untuk menolong orang lain, ya Tuhan. Tolong kami supaya kami memiliki hati yang tulus, memiliki kasih yang tulus untuk dapat menolong orang lain yang membutuhkan pertolongan kami, ya Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk dapat melakukan firman Tuhan ini, supaya kami sungguh dapat menjadi berkat bagi teman kami, menjadi berkat bagi saudara kami, menjadi berkat bagi orang lain yang membutuhkan pertolongan. Tolong kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur 34 ayat yang ke-9 berbunyi, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Teman-teman, mari kita bersama-sama membawa persembahan kita. Kita nyanyikan kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan untuk berkat-Mu atas kami hari ini. Terima kasih kami masih dapat memberi persembahan ini sebagai tanda ucapan syukur kami. Terimalah persembahan ini ya Tuhan, dan pakailah untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, mari kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan bangkit berdiri. Kita pujikan sungguh indah. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar
Pengorbananku bagimu terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh Ibadah kita akan kita akhiri dengan kita berdoa bersama, dan biarlah kiranya firman Tuhan, puji-pujian, persembahan yang hari ini kita berikan itu semua mendatangkan sukacita buat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah yang boleh kami ikuti pada pagi hari ini. Walaupun kami mengikutinya secara online, tapi biarlah ibadah ini boleh menjadi ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, sehingga apa yang kami dengar pada pagi hari ini boleh kami praktekkan di dalam kehidupan kami sehari-hari, dan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi alat Tuhan untuk menolong sesama kami yang membutuhkan pertolongan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, dan biarlah kiranya berkat Tuhan boleh menyertai kami semuanya. Amin.